Sobat UB Radio, kita akan berjumpa lagi di Aspirasi Podcast, asupan pikiran dan inspirasi UB Radio ya. Dan podcast ini diproduksi oleh tim UB Radio. Dan kali ini kita kedatangan seorang wanita cantik yang ya saya itu terinspirasi karena sudah cantik, energik pula ya. Langsung aja kita sambut Danis Kirana. Hai. Apa kabar? Kabar baik Mas Maruli. Luar biasa, jangan panggil Mas dong, kayak gimana gitu. Apa ya. dong? Panggil aja Maruli. Oke, gitu hai ya. Maruli. Oke, Danis Kirana, gimana kehidupannya sepanjang hari ini? sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Luar biasa ya Sobat UB Radio. Happy. Iya. Hari ini saya ingin mengulik-ngulik ya. Seperti apa sih kehidupan seorang Danis Kirana ini? Aku gak pernah diulik. Biasanya diapain? Biasanya aku diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Tapi ngobrolnya gak terlalu ini ya. Gak Iya. terlalu intens ya. Tapi ini kali ini mau diulik jangan ya. sampai gak dijawab ya. Oke. Saya dulu itu bukan kenal sih. Tahu dari seorang Danis Kirana itu ketika siaran di radio. Astaga itu lama banget. Lama banget. 10 tahun yang lalu. Oh iya, tahun berapa itu? Udah kelihatan usia nih. 10 tahun yang lalu berarti 2010 sampai 2012. 2010. Di radio berapa tahun sih waktu itu? 2 tahun. Kok cuman sebentar? Iya kan hak geser. Bergeser. Tapi itu adalah pengalaman pertama di radio ya? Ya, it's my first time. Dan apa yang, Yang kamu ini rasakan? ya, profesional ya, maksudnya dibayar Oh, tapi sebelumnya di radio mana? di sekolah. Oh, radio sekolah. Iya, itu waktu itu kan masih kuliah juga kan. Di middle of kuliah itu, terus akhirnya memutuskan buat part time jadi radio, jadi penyiar itu pertama kali. Dan akhirnya ya udah. Itu dirimu waktu masih status mahasiswa apa sudah lulus? Masih mahasiswa semester 5. Semester 5 mahasiswa semester 5. Iya, ya. Jadi bener. waktu masih berstatus mahasiswa, siaran di radio. Di radio itu. Cari duit, cari pengalaman, cari networking. Tapi yang jelas pada saat itu suaranya seorang Danis Kirana ini waktu di radio pas tak dengerin itu rasanya kok ini orang kayaknya cantik deh. Masa sih? Iya serius. Ya aku deg-degan lagi. Iya. Aku gak pernah dipuji loh, malu dah. Dan ternyata aku pernah lihat dirimu di radio itu. Oh di iya? Radio Kencana. Aku waktu itu main-main di situ. Oh ini Danis Kirana. Karena orang sih bilangnya suaraku tuh renyah. Aku pikir kayak makan keripik ya kan. Jadi biasanya kan penyiar radio itu adalah penyiar suaranya beda sama wujud nyatanya gitu kan. Tapi yang ini beda di radio kayaknya cantik deh. Tapi Aduh begitu terima disamperin, kasih Maruli. iya benar-benar cantik nih. Aduh aku pulang boleh gak sih? Gak cukup, kursinya gak cukup. Tapi pada saat itu di radio adalah pengalaman pertama di radio Ya komersial. benar, Ya. pertama kali kerja lagi tuh. Kerja. Nah, apa yang membuat dirimu tiba-tiba memutuskan untuk coba di radio itu gitu kan? Oke, mungkin aku agak mundur ke belakang lagi kali ya. Di zaman-zaman SMA itu, aku termasuk penggagas untuk radio sekolah. Oh ya? Iya, karena pada saat itu ada alat tapi nggak pernah dipakai. Akhirnya pas jadi OSIS dan aku sebagai koordinator bidang 8, aku pikir harus ada sesuatu nih di radio. Gitu. Ya udah bikin lah, maksudnya di sekolah nih. Akhirnya bikinlah radio sekolah itu. Terus karena sebagai mungkin basicnya itu tidak ada sebagai seorang penyiar radio yang profesional pada saat itu ya apa adanya aja. Gitu. Cuma pada saat itu aku mikir gimana ya ada kesempatan untuk bisa siaran. Tapi sebelumnya mundur lagi, itu di zaman-zaman SMP ada pelatihan penyiar radio. Aku diarahin sama gerejaku waktu itu. Di gereja mana? Di gereja Kepanjen, cuman pelatihannya di Malang, di RRI. Nah pada saat itu aku termasuk peserta termuda padahal yang diwajibkan itu usia 17 tahun. Aku masih usia 14 tahun itu jadi peserta. Terus aku gak tahu kenapa aku di radio ya, karena ternyata di radio itu pada saat akhirnya masuk di Kencana secara profesional, aku menerima banyak banget hal yang penting buat diriku sendiri. Berarti sebenarnya kamu di radio itu sudah dari awal ketika SMP ya? SMP lebih ke latihan aja sih. Sudah mulai ada bibit-bibit ketertarikan di Iya, radio. Karena aku suka dengerin radio dari kecil. Oh. Pas
Pas kecil, ini lagi balik lagi pas kecil. Oke, kita mundur lagi Sobat Beradio. Gimana? Jadi pas kecil itu memang pernah ada radio, dulu namanya RKPD gak sih? Radio pemerintah itu ya. Bener, nah di situ aku diminta untuk ngedongeng. Karena pas kecil itu aku seneng banget ngomong kan, pas TK. Jadi disuruh mendongeng, ya udah aku mendongeng di situ gitu. Jadi memang kayaknya memang punya ketertarikan di radio dari zaman aku bayi. Dari kecil dongeng di RKPD. Di RKPD di Kepanjen. Di Kepanjen. Terus berlanjut SMP ada ketertarikan juga di radio, ikut pelatihan. Terus SMA apa SMK? SMA ada di SMA Kepanjen. SMA Kepanjen juga. Untuk mengelola radio sekolah. Soalnya awalnya radionya hanya untuk pengumuman kan. Kok jelek banget sih? Kenapa nggak ada lagu-lagu yang diputar gitu? Ya udah aku ngajakin teman-teman yang memang suka ngomong, akhirnya gantian untuk mengelola radio itu. Terus abis itu kuliah sempat ini nggak di radio? Enggak. Ya baru di Kencana itu sih. Berarti nggak sempet di radio kampus atau radio komunitas gitu ya di kuliah? Jujur aku boleh nggak ngasih? Boleh. Spill informasi penting. Jadi dulu waktu aku tes untuk Radio Kencana itu kan ada tesnya kan. Aku di UB Radio loh. UB Radio kan belum ada waktu itu. Itu nggak tahu namanya apa ya waktu itu di FISIP. Masih di RKB. Seven Line, bukan. UBFM. Iya. UB Radio itu baru, jadi 2017. Memang dulu di UB itu kan ada nama radio VB1, terus UBFM. Iya, pas di UBFM. Di UBFM itu. Oke, terus. Tunut aku. Untuk olah suara aja sih. Dan akhirnya keterima di Kencana itu. Iya. Dan itu sempat ada prosesnya nggak? Maksudnya gini, aduh keterima nggak ya? Aduh. Jangan-jangan gak keterima nih. Wah yang lain bagus. Ada insecure nggak? Tentu saja. Tentu saja. Soalnya aku mikir gini. Pada saat itu kan kebarengan pas nganterin rekaman suara dulu kan gak ada handphone yang proper ya. Jadi ada. Ngasihnya tuh masih CD gitu kan. Terus aku ketemu banyak teman-teman yang di situ pas lagi ngomong, wah ini suaranya udah bagus banget. Gitu. Jadi aku udah bodo amat, yang penting aku mulai dulu lah gitu. Ternyata aku dipanggil. Tapi itu ada beberapa tahapan gak sih? Ada beberapa tahapan sih yang harus dilakuin. Dan terakhir akhirnya keterima di Radio Kencana. Puji Tuhan nih keterima. Dan apa yang ini? Berarti misalkan kalau kamu udah keterima kayak ada tantangan lagi nih gitu kan? Ya ada dong. Ada tantangan lagi nih, gak suka langsung keterima siaran. Challenge-nya apa lagi nih gitu kan? Satu hal penting yang akhirnya merubah semuanya yaitu aku kan medok banget kan. Loh iya tak? Oh iya. Aku tuh kalau ngomong tuh medok banget pada saat itu. Terus tapi pada saat aku dengerin dirimu siaran gak ada yang medok-medoknya kok. Itu latihan bestie, latihan banget. Caranya, tapi akhirnya aku dapat beberapa tips itu bukan dari aku ngelatih belajar dari belajar dari buku, enggak. Aku belajar dari teman-teman yang udah senior. Caranya adalah dengan mungkin sekadar tips juga nih. Membaca artikel-artikel atau mungkin majalah-majalah yang itu adalah bahasa tutur. Jadi aku ngomong tulisan itu gitu caranya. Terus untuk beberapa suku kata yang kayak B, D itu gak boleh terlalu ditekan. Jadi harus ditipiskan. Dan aku juga ngerasa kan suaraku kategorinya kan tipis banget kan. Ya udah itu cukup membantu ternyata. Ya udah alhasil dilatih terus medoknya udah mulai berkurang lah. Begitu. Pada saat siaran nih ada gak momen-momen yang membuat seorang Danis Kirana ini selain tadi bisa merubah suara yang tadinya nggak medok jadi tadi yang medok jadi nggak medok, paling nggak diminimalisir lah medoknya. Kalau dihilangkan mungkin nggak. Ada nggak momen-momen yang lain nih pada akhirnya ternyata siaran nggak semudah apa yang kita bayangin ya, ngomong di depan mic, mungkin salah putar iklan. Ya. Ini ceritanya lucu-lucu. Jadi mungkin yang pertama itu kita kan kalau pas lagi di radio kan harus punya teman imajiner ya. Nah itu yang aku lakuin. Jadi pada saat aku siaran radio, seolah-olah di depanku tuh ada satu orang yang aku ajak ngobrol. Itu tuh tips pertama yang aku dapatkan pada saat di radio itu ya pada saat itu. Jadi gak latihan dulu. Oh gitu. Terus yang kedua, kalau salah putar iklan, ya pernah dong. Double pernah. Sama, aku dulu juga pernah. Mas juga pernah ya? Pernah. Tapi untung gak ketahuan sama si ownernya itu kan. Ya, iklan sore diputar malam. Lama-lama lihat loh kan ini jam 16. Nah sekarang kan jam 18. Sama banget dong. Bener. Aduh. Tapi itu sempat salah putar iklan dan kena semprot.
Kalau kena semprotnya itu kalau nggak salah aku lupa kena apa ya. Apa aku terlalu ngakak ya? Pokoknya ada beberapa momen itu ditegur. Okay. Contoh kayak misalnya aku yang medok tadi nih, sini di poin ini medok. Nah aku pada dasarnya karena aku seneng banget dievaluasi. Apalagi Mbak gitu. Jadi pada saat aku siaran aku memang minta untuk didengarkan awal-awal itu. Pokoknya silakan nyinyirin lah, silakan untuk dievaluasi. Karena itu memang proses belajar. Nah untuk beberapa momen itu yang jadi tantangan lagi sih Maruli adalah pada saat interview narasumber. Pertama kali interview siapa? Pada saat itu aku ingat banget Badai Krispati. Badai Krispati, musisi papan atas ya. Musisi papan atas dong, aku langsung dikasih kesempatan. Keringatnya langsung bercucuran. Bener. Mungkin yang sebelum-sebelumnya teman-teman pemilik bisnis atau mungkin yang dari teman-teman marketing itu kapal kan, maksudnya berdua. Nah waktu itu aku siaran malam, baru dikasih kabar nih nanti interview siapa? Badai Krispati. Terus waktu itu aku gak salah, itu yang kedua kalau gak salah. Yang pertama itu Sandi Tema. Sandi Tema. Ya, Sandi Tema itu dia itu orangnya untungnya tuh enak banget. Jadi dia yang ngajak ngobrol aku. Bukan aku yang ngajak ngobrol dia. Terus. Pertama kalinya. Terus akhirnya udah sering chatting-chatting juga. Dan aku cerita bahwa Mas ini aku pertama kali loh gitu. Wow oke gak apa-apa gak ada masalah kok gitu-gitu. Terus yang memorable ya itu sih Badai. Yang sama Badai itu gimana akhirnya? Ya puji syukur lancar ya. Lancar. Tapi sempat kikuk gak? Maksudnya udah musisi papan atas nih gitu kan? Ya iya untungnya tuh waktu itu kalau salah Badai by call. Oh by call, gak ke studio? Gak ke studio. Nah kalau yang lain mungkin aku hilang duluan kali. Aku izin boleh gak sih digantikan? Malu. Ya ampun, dan itulah pengalaman pertama ya di radio dan gak sempet di radio kampus ya, cuman nunut take VO, terus habis itu tiba-tiba di Radio Kencana. Dan itulah Sobat Ubi Radio ya. Waktu itu Radio Kencana adalah salah satu radio favoritku yang aku dengerin. Waktu itu kan ada penyiar-penyiar yang ku kenal waktu itu. Ada Citra. Oh iya bener Mbak Citra. Ada Elang Baskara ya, kita sebutin aja. Nah pada saat itu ada penerimaan penyiar gitu kan, satu komplotan gitu kan, berapa orang itu, wah ada penyiar barunya Radio Kencana nih, sama ini yang cowok yang dari Papua. AB. Bukan. Siapa itu? Yang Mas Tirta. Mas Tirta Aditya. Iya itu. Oke, dan dari situ langsung suaranya lembut banget nih. Jadi aku pas dengerin dirimu siaran tuh langsung tak nyaut, nih orang pasti orangnya cantik gitu kan. Ternyata memang beneran Sobat Ubi Radio. Terima kasih Maruli. Dan di sisi lain seorang Danis Kirana juga menjadi duta wisata, bener? Iya, duta tahun wisata. Lama itu. Itu tahun berapa? 2006 memulainya. 2006 ketika? SMA kelas 1. Bukan kuliah? Enggak, SMA. Oh. Jadi di tahun itu memang benar-benar tahun perubahan, 2006. Bulan Maret itu ayahku berpulang. Di situ aku mikir gimana caranya aku bisa kuliah. Terus tuh muter otak tuh kelas 1 tuh. Aku harus kuliah nih gimana caranya. Jadi harus punya uang. Cara punya uang gimana? Kerja itu gimana? Oke wis mikir tuh. Karena ibu udah bilang ada statement aku gak bisa nguliahin ya Dok. Gitu. Aduh terus gimana? Di tahun itu juga akhirnya ikut duta sekolah dulu di bulan April. Jadi cuma terpaut 1 bulan habis bapak gak ada itu. Itu juga dadakan loh Mas. Aku dulu tuh gak seperempuan ini loh gitu. Maksudnya tomboy gitu? Wah parah banget. Aku tuh kapten basket terus kapten sepak bola sekolah. Gak kelihatan sisi tomboynya loh. Kalau mungkin teman-teman misalnya angkatan saya mungkin mendengarkan dan udah tahu bagaimana saya. Itu dulu 2006. Oke. Udah sempet ada sisi tomboynya juga ternyata ya? Bukan sempet, tapi sudah, itu adalah part of. Sudah melekat. Dari zaman kecil ya. Itu ya begitu, nggak bisa kalau disuruh pakai rok, I don't like it. Tapi berubahnya pada saat itu ketika ikut duta. Ya, mau tidak mau aku harus belajar pakai high heels. Ada beban nggak? Oh iya dong, aku merubah diri. Kan bukan dirimu banget kan kalau ikut. Sebenarnya ya, honestly ya, sampai detik ini pun caraku duduk, sometimes aku tetap balik ke Danis yang dulu. Jadi gimana? Duduknya kan harusnya gini. Oh iya dong, oh tidak. Sekarang? Petingkrangan. Iya. Nah, dulu tuh kalau teman-temanku mungkin banyak yang kaget, kok bisa ya gitu. Ya itu aku juga bilang, aku juga nggak tahu kok bisa gitu. Karena mungkin kepepet ya, the power of kepepet.
Dan Duta Wisata itu menang sebagai juara 2. Juara 2. Wakil 1 Yang tomboy aja bisa jadi juara 2 ya. Aku tidak tahu juri melihat dari sisi apa. Mungkin dari sisi yang lain. Ini anak mungkin smart gitu kan. Walaupun kelihatan agak tomboy atau gimana. Dan dari Duta itu akhirnya merubah seorang Danis Kirana yang tadinya tomboy. Akhirnya lebih ke feminis. Lebih ke arah aku bisa tombol turn on, turn off. Kapan menjadi Danis? Oh bisa di switch? Bisa. Oh bisa ternyata. Bisa, itu aku belajarin dari Iya benar. Aduh, ini kalau sama suaminya mungkin aku tomboy sekarang. Ngapain ini? Ya benar. Dia udah ngerti luar dalam lah. Wah bahaya nih bisa 2 nih. 2 mode ya. Ya 2 mode. Mas mau mode tomboy atau mode feminis? Suruh benerin listrik bisa, suruh benerin genteng. Waduh. Tergantung. Wah, ini berarti suamimu beruntung ya. Ya. Ini kalau misalkan panggilnya bapak atau enggak. Gimana? Mas, listriknya matikan kamu bisa benerin sendiri. Mungkin untuk kutik-kutik bisa. Tapi sekarang lebih diubah dikit lah, biar aku lebih ada sisi perempuan yang bergantung ya. Nah, itu diubah juga. Tapi tetap tombol turn off, turn on-nya tetap ada. Oke, Duta sudah. Ya. Terus habis itu siaran sudah. Pengen balik di radio lagi gak sih? Kalau misalkan ada tawaran nih. Aku lebih seneng kayak kalau di radionya bukan jadi penyiarnya. Apa? Mungkin lebih ngusulin sesuatunya gitu. Karena sebenarnya aku lebih seneng juga ngelihat teman-teman itu regenerasi gitu loh, Maruli. Teman-teman muda. Makanya dulu Duta itu aku memutuskan berhenti di usia 20 tahun. Setelah di Joko Roro dulu kan. 2000. Itu berapa kali ikut Duta sih waktu itu? 4. 5. Ternyata beneran cari cuan dia ya, ikut duta gitu kan. Sebenarnya lebih ke networking sih. Nggak tahu ya. Pertama dulu apa? Di Joko Roro dulu. Itu wakil 1 2006. 2007 karena aku masih usianya belum menutut, sehingga aku diberangkatkan ke Raka-Raki Jatim itu 2008. Itu di pas kelas 3 SMA. Puji syukur juara 1 di provinsi. Terus habis itu aku berangkat ke Duta Wisata Nasional. Itu nggak menang karena faktor karena waktu itu berpasangan ya, mungkin pasanganku kurang pas gitu. Karena pasanganku yang juara 1 si Jendra itu pas nggak bisa, dia harus ke UGM begitu, sama-sama kelas 3 SMA-nya soalnya. Terus Duta Wisata Indonesia cuma 10 besar. Habis itu aku ikut Duta Lalu Lintas Kota Malang. Ikut nih gitu. Oke ikut, ternyata juara 1 di kota. Habis itu di 2009 itu ikut Duta Remaja Jawa Timur. Itu cikal bakalnya Duta Generasi Berencana. 2009. Nah ternyata di itu aku juara 1 provinsi. Pas itu ada konferensi di tingkat nasional, terus aku sama pasanganku Mas Helmi itu, kenapa nggak bikin Duta Remaja waktu itu ya, Duta Remaja di tingkat nasional. Nah alhasil 2010 itu diadakanlah pertama kali Duta Generasi Berencana Nasional. Nah waktu itu aku di situ dapat juara 2 nasional sama juara favorit dari teman-teman peserta sama semuanya gitu. Karena nggak ada polling-pollingan sih. Ditentukan sama juri? Ditentukan sama teman-teman. Jadi siapa yang kamu suka? Ya aku ternyata yang paling disenengin sama teman-teman gitu pada saat itu. Tuh kalau misalkan nih ya udah ikut duta yang ini terus ikut duta yang itu boleh gak? Sebenarnya lihat, kalau menurut aku kita harus ngelihat dan menjaga etika ya. Dalam hal itu misalnya kita punya durasi waktu menjabat 1 tahun ya kita fokus di satu situ dulu. Kecuali memang dari organisasi yang pertama itu mengizinkan untuk ke tingkat yang lebih tinggi misalnya. Oh gak boleh nyabang? Gak boleh nyabang di satu ini. Harus tuntas selesai dulu, tunai baktinya udah selesai, habis itu ikut duta lagi. Kecuali duta lintas, misalnya kan itu duta wisata nih, aku ikut waktu itu duta apa beda. Tapi yang bukan duta wisata? Ya, oke. Pada saat itu ya, kalau sekarang mungkin kebijakannya masing-masing. Kadang aku melihat gini ya Sobat Ubi Radio, ada yang ikut duta ini, duta itu. Terus aku batin, loh kok maruk sih melok duta-duta kabeh, gak pesan duta Solan Seven-nya dicari sana ya. Aku mau kalau ketemu sama Mas Duta, mau banget. Oke. Duta beberapa 4 kali menjadi duta ya, duta wisata. 6 ya? 6. Ya kalau sampai ke nasional ya. 6, terus siaran di radio dan pengalaman juga di protokoler. Ya pada saat itu, jadi ceritanya sebenarnya tidak mau masuk protokoler. Karena
di tahun terakhir aku kuliah itu udah punya mimpi mau kerja di mana. Sebenarnya itu udah dari SMP pengen kerja di apa. Jadi memang manifestasi itu terjadi ya. Apa yang kita inginkan terus kita aminin dan kita yakin itu bisa terjadi juga. Aku pengen masuk itu sebenarnya di Toyota Astra. Gak tahu kenapa pada saat itu aku mikir di situ aku punya kesempatan untuk dikuliahkan lah, untuk bisa jenjang karir dan lain sebagainya dari SMP loh Mas Maruli. Nah ternyata dari SMP sudah di-plan. Udah nge-plan diriku sendiri aku mau ngapain. Ini ya Sobat Uberadio luar biasa ya kalau banyak di antara kita yang mungkin SMP SMA masih kayak cinta monyet, pacaran sana sini. Seorang Danis Kirana ternyata sudah memplanning dirinya nanti saya 5 tahun 10 tahun ke depan ngapain ya. Iya ternyata begitu loh. Dan ternyata nah itu dia pada saat aku lulus kuliah, puji syukur diterima dulu sebenarnya di salah satu BUMN nasional juga. Di Bank Mandiri tuh pokoknya kerjaannya itu nanti jadi leader lah di situ. Cuman ODP Mandiri aku keterima, cuman pada saat itu penempatan pertamanya jauh banget. Nah posisi ibuku tuh lagi sakit agak parah. Jadi gak bisa ninggal, sehingga aku mengundurkan diri lah, ibaratnya belum sempat jalan. Nah di Toyota akhirnya aku daftar juga. Bukan yang satu terus aku daftar gitu enggak, aku nuntasin dulu. Karena kan etika ya, baru aku daftar lagi di Toyota. Ternyata gak ada kabar, 1 tahun gak ada kabar. Dimana di situ aku mikir aku harus coba yang lain, ada tawaran di protokoler bupati. Gak pakai tes. Langsung masuk aja, masukin CV dan lain-lain. Tiba-tiba langsung ditawarin apa nggak ada rekomendasi dari siapa? Ada, karena teman-teman di situ sebelumnya juga ada yang di dalamnya. Teman-teman dari Duta Wisata. Berarti ada ordal ya? Ada ordal. Oke. Gitu. Danis saja gitu. Ya itu mah ditawarin dulu gitu. Danis kamu mau nggak? Terus ternyata boleh nih karena berhubungan sama kebijakan publik. Aku tuh dari dulu punya ketertarikan Mas dengan kebijakan publik. Terus kayak di protokol ini karena di pemerintahan aku mau belajar gitu. Ya, sambil nunggu jawaban dari Toyota itu. Masuklah di situ mulai jalan 1 tahun ternyata ada panggilan. Panggilan dan ternyata ibu udah bilang di sini aja Ndok. Ya aku karena tinggal 1 ya orang tuanya. Jadi ya udah aku ngalahin yang di Jakarta. Gak tak ambil, padahal itu adalah mimpiku dari SMP. Dan si bapaknya juga bilang yakin gitu, ini nilaimu tuh sebenarnya tinggi banget. Cuman karena ada 1 tahun ini belum selesai kontraknya nunggu gitu. Iya Pak, saya minta maaf. Ya udah akhirnya tetap ada di protokoler itu sampai 2016, 3 tahun lah. Zaman kuliah SMA? Itu lulus kuliah. Oke. Bukan jadi ASN kok, masih kontrak kok, pegawai kontrak. Tapi banyak pengalaman ya di situ ya? Iya banyak banget. Ternyata kalau sama orang instansi kayak gini ya, sama orang pemerintahan kayak gini ya, gitu ya. Bener Maruli, bener. Ya ampun. Cuman ada hal penting yang sebenarnya yang aku pelajari di protokoler yang sampai sekarang itu aku pegang, yaitu tentang bagaimana kita berhubungan dengan orang. Berkomunikasi dengan orang, misalnya ini dengan pejabat. Misalnya kalaupun ternyata kita punya kedekatan secara personal, entah sudah sering diajak ngobrol sama ibu kepala dinas dan lain-lain, pada saat berjumpa pun kita tetap harus punya jarak. Jadi kalau walaupun memang deket banget, ya, tapi harus ada space. Ya betul, itu lebih ke arah menjaga. Jadi di sini kan kita bekerja sebagai public service ya. Kemudian ini aku belajar dari kakak tingkatku yang ternyata beliau juga ada di dalam protokol itu. Baru tahu ternyata beliau ini juga kakak tingkat gitu di SMA. Dan dia dikasih arahan bagus banget. Kerjoiku, ini mungkin bahasa Jawa dikit ya. Kerjoiku sak madione Mbak. Jadi kita bekerja sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan penempatan dan itu konteksnya adalah profesional. Nah itu aku belajar banget. Jadi meskipun si ibu ini misalnya deket, sering ngajak ngobrol, menepuk bahu, aku tidak akan menepuk balik bahu beliau. Ya Bu, terima kasih. Itu sampai sekarang kepegang banget. Jadi cara aku untuk bisa menghargai orang adalah dengan cara memberikan jarak dulu. Gitu. Tapi kalau misalkan si ibu tadi nepuk bahumu kan seperti kayak atasan ke bawahan kan? Ya, ini konteksnya lebih ke kalau dari bawahan nepuk ini atasan kan kayak, nah Anda siapa juga. gitu itu kan. Dia, makanya tapi kan biasanya kita karena sudah merasa dekat, itu kebablasan. Iya. Nah makanya kita harus punya kayak di mindset kita bahwa kita ada jarak nih gitu. Kecuali kalau mungkin di luar forum kita berkomunikasi ya gak masalah gitu. Itu sih, jadi tetap menjaga etika kalau aku.
pengen lebih di diriku sendiri tuh tetap sampai kapanpun etikanya tetap harus ada. Di protokoler jam berapa? Ini jam. Kita minum dulu ya, kayaknya boleh. Sudah nggak konsen ini karena saking terkesima dan terperananya omongan dari Danis Kirana. Di protokoler udah berapa lama sih waktu itu? 3 tahun total. 3 tahun? 2013 awal sampai 2016 awal. Itu dia kenapa akhirnya aku memutuskan untuk resign, ada beberapa hal yang menjadi visi misi pribadi sebenarnya. Karena ketika aku resign, aku bisa menjadi masyarakat sipil kembali dan bisa memberikan advice untuk mungkin kawan-kawan yang ada di dalam. Dan ketika jadi di protokoler itu ada nggak sih maksudnya kayak beban tersendiri yang harus siap callingan mendadak, harus ya siap nggak siap harus siap gitu kan? Momen-momen seperti itu pasti ada. Sering banget. Dan itu benar-benar kayak buat seorang Danis Kirana terchallenge nggak? Apakah akhirnya jadi beban mental? No, itu malah menyenangkan buatku. Sangat menyenangkan. Iya, aku nggak tahu ya. Semakin aku di challenge itu merasa, oh ini ada kesempatanku untuk bisa bertumbuh. Ibarat orang kalau misalnya anak bayi, dia kan kalau mau tumbuh gigi agak sakit tuh. Nah kalau menurutku itu bisa jadi apa ya? Jadi contoh menarik bahwa bertumbuh itu tidak selalu enak, tapi akan menjadi baik pada saatnya. Kalau gigi kita tumbuh kan nggak oke nih, kadang kayak badan nggak enak, riang dan lain sebagainya. Tapi ketika dia tumbuh, akhirnya ya dia bisa dibuat makan untuk apapun gitu bahan makanan. Nah, challenge yang model semacam itu tuh akhirnya membuatku sendiri menjadi orang yang senang banget di challenge sebenarnya, karena itu adalah proses bertumbuh. Contoh nih, pernah tuh 2 bulan aku tidak libur sama sekali Maruli. Oke. Gak ada ceritanya Danis Kirana libur 2 bulan. Iya. Gak ada liburnya? Gak ada libur pada saat itu. Dan lah kompensasinya apa kalau gak ada liburnya? Kalau aku tidak mau, pada awalnya aku tidak berpikir sampai ke sana ya. Karena aku mendapatkan lebih banyak gitu. Selepas itu ternyata. Nah karena situasinya pada saat itu aku ingat banget Ramadan mau lebaran. Karena aku non muslim. Jadi pada saat tugas lebaran, sholat id, itu aku ke masjid. Ngapain? Ya itu mendampingi beliau. Oke. Gitu. Jadi memang hal-hal semacam itu yang menurutku juga menyenangkan. Malahan, gak tahu ya kenapa kok jadi senang. Menyenangkan sekali kalau kita minumnya Java ya. Java Coffee Eatery. Luar biasa ya. Ini ya Sobat Ubiradio. Jadi kalau kamu cari minuman yang menyegarkan dan obrolan yang menyegarkan. Nah, sambil dengerin podcast Aspirasi, podcast by Ubiradio, jangan lupa untuk beli produknya Java Coffee and Eatery ini ya. Macem-macem. Di depan di saya ini ada strawberry tea. Kalau punya Danis apa nih? Ini kayaknya lemon tea. Lemon tea. Di depan banget. Itu ada lemon tea juga ya. Banyak nih. Jadi di depan-depan ini banyak produknya Java Coffee and Eatery ya. Jadi Sobat Ubiradio kalau misalkan mau ke sana, datang aja di Jalan Manunggal nomor 8 Mojolangu, Kecamatan Lowowaru, Kota Malang ya. Tinggal search aja di Google. Di Google ini di kawasan daerah Sudimoro kalau nggak salah ya. Di kawasan Sudimoro ya. Di Jalan Manunggal nomor 8 Mojolangu, Kecamatan Lowowaru, Kota Malang. Jadi di sana ada banyak sekali menu-menu yang bisa kamu nikmati. Kalau pengen tahu Instagramnya, nih ya, kita spill sebentar ya. Boleh banget. Instagramnya ada di @javacoffee, JAVACOFFEE EATERY. Jadi harus dieja ya, biar nanti Sobat Ubiradio kalau mau cari Instagramnya di situ nemu. Di sana banyak banget ya Sobat Ubiradio menu-menu andalan dan pilihan yang bisa kamu nikmati, dan cek aja di sini banyak sekali makanan dan minuman ya. Terus untuk jamnya bisa dikunjungi setiap hari Minggu sampai Jumat jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Untuk untuk Senin sampai Jumat jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Terus untuk di hari Sabtu dan Minggu jam 8 pagi sampai jam 11 malam itu ya. Jadi ini sangat
luar biasa sekali. Terima kasih Java Coffee and Eatery ya. Saya minum lagi ya. Padahal di luar sana lagi hujan loh ya, minumnya dingin-dingin. Oke, kita sudah spill konsumsinya dari mana. Mungkin dari Sobat Ubiradio tanya, itu apa sih gitu kan. Ini adalah minuman dari Java Coffee and Eatery. Tuh kan. Coba di zoom, dilihat. Nah, langsung ya buat kamu. Kalau mau datang langsung aja ke Java Coffee and Eatery. Di sana di kawasan Jalan Manunggal nomor 8 Mojolangu, Kecamatan Lowaru. Udah berasa kayak siaran radio lagi ya. Oke, kita lanjut lagi di Aspirasi Podcast by Ubiradio. Tadi kan kita sudah menyinggung tentang protokoler ya, 3 tahun. Habis itu kemana lagi dirimu? MC tetap jalan kan? Pada saat itu masih jalan, cuman karena memang waktu ya, ada beberapa momen itu nggak bisa nerima MC. Terus ya udah, nah ini dia nih. Namanya juga orang lihat peluang ya. Peluang untuk cari cuan ya. Benar, jadi memang pada saat itu aku melihat ada beberapa peluang dan lebih ke problem yang terjadi dan kayaknya aku bisa menyelesaikan nih gitu. Karena kan backgroundnya di komunikasi, Maruli. Kayak contohnya nih ada sebenarnya program-program dari dinas nih bagus. Cuman ada sempat kayak dicurhatin gitu. Ini gimana ya Mbak biar bisa masyarakat itu bisa nangkep nih. Gitu. Ya udah aku langsung aja ngasih beberapa insight versi pribadi ya. Maksudnya kalau menurut saya sebagai masyarakat awam lebih seneng Bu kalau informasinya tuh nggak banyak tulisan Bu misalnya gitu, atau dibuat kayak mungkin video Bu gitu-gitu. Terus aku mikir, oh ini sepertinya menjadi peluang begitu. Akhirnya di tengah-tengah itu, bukan di tengah-tengah aku kerja ya, tapi kayak hampir akhirnya aku resign itu ketemulah nih sama partner. Partner siapa? Pertama teman dulu nih, teman jadi partner. Terus kamu gak mau nawarin di pemerintahan nih, oh boleh itu gimana caranya? Aku nawarin lah, dapat tuh kayak kalender, terus habis itu dapatlah desain untuk pamflet, leaflet gitu. Nah partner ini sekarang menjadi suamiku. Oh, berawal dari partner kerja akhirnya jadi partner hidup ya akhirnya. Sampai sekarang itu dia juga partner kerja aku, Maruli. Yang kemarin si Ica juga ketemunya di event organizer. Iya bener Mbak Ica. Iya ternyata kalau bisa ketemu sama pasangan sefrekuensi dan sehobi itu bisa cari cuannya bareng-bareng ya. Dapat double. Challenge-nya juga mulai ada gitu. Kalau bisnis bareng sama pasangan itu pasti ada challenge juga. Gitu. Challenge-nya apa misalkan? Contoh nih. Sempat ini gak eker-ekeran maksudnya? Iya. Enggak iso ngono. Enggak gini. Tentu saja. Dan makanya ketika memang pas lagi konteksnya kerja, aku pakai baju kerja. Maksudnya bukan pakai baju literally baju ya. Tapi kayak imajiner aja, baju imajiner. Jadi pas komunikasi sama dia aku gak bilang mas, gak bilang sayang. Gimana kak? Gitu. Oh, ketika posisinya lagi ngerjain pekerjaan. Mungkin di depan tim. Atau pas aku lagi, meskipun gak lagi di depan tim pun, kita udah sepakat melakukan itu. Gini kak, gitu. Itu jadi label, meskipun kamu lagi berdebat, ya itu konteksnya adalah kerjaan. Karena bahaya banget ketika itu berdebat terus aku marah sampai itu akhirnya masuk di ranah pribadi, it's not good for me, for us sih. Campur-campur jadinya ya. Urusan pribadi masuk, urusan rumah tangga masuk, urusan kerjaan masuk. Bener. Iya. Dan itu merupakan jadi tantangan tersendiri. Yes, betul. Oke. Nah, dari MC tadi dirimu masih aktif MC pada saat itu? Masih. Lebih banyak MC apa wedding? Ke gathering sih. Gathering. Aku tuh pernah bukan kontrak ya akhirnya mungkin karena cocok ya. Awalnya tuh karena ketemu sama Gus Ipul. Pas itu aku sebagai duta dulu nih. Duta generasi berencana, terus ngobrol-ngobrol konteksnya di Pramuka, membawa kolaborasi lah sama dinas, dinas BKKBN waktu itu. Dan beliau nawarin, apa sih ini mau ada program. Waktu itu Gus Ipul masih jadi Kakwarda Pramuka Jawa Timur. Terus kamu mau gak ini? Oh boleh Gus, gimana nih? Akhirnya jadi MC. 4 tahun aku kolaborasi sama DBL waktu itu. Jadi penyelenggaranya. MC itu setiap tahun. Setiap tahun itu 11 sampai 15 kota lah. Gitu di bulan-bulan tertentu. Gitu ceritanya. Banyaknya. Ibarat kata kamu tuh paket komplit.
Yung MC, bisa siaran, ya kan. Terus sekarang fokus di Dako Brand. Nah itu gimana ceritanya tuh yang di Dako Brand itu kok bisa dirimu tertarik untuk ini kan ranahnya sudah berbeda kan, nggak ada hubungannya dengan MC sama siaran radio kan? Ternyata aku baru sadari kan aku seneng banget ini ya meditasi ya, maksudnya diem bertapa. Tapi pikir kenapa aku melakukan ini dari tahun sekian sampai sekian. Satu garisnya tuh sama ternyata, yaitu di komunikasi. Udah. Dari aku kecil aku senang tampil puisi. Dari kecil aku senang dongeng. Kemudian SD mungkin lomba-lombanya masih seputaran nyanyi lah, mungkin puisi lah atau ngarang lah, pokoknya berhubungan sama komunikasi. Sering dimintain MC ala-ala juga dari SMP. SMP ikut pelatihan ala-ala ternyata juga di komunikasi. SMA aku banyaknya juga di komunikasi. Duta-duta kan juga komunikasi. Ya kan? Terus kuliah juga komunikasi. Jurusannya di ilmu komunikasi. Itu sebenarnya jurusan pilihan kedua loh Maruli. Nah awalnya yang pertama dulu apa? Di hubungan internasional di Airlangga. Aku gak keterima di situ. Oh. Karena ya aku mikir ini kayaknya ada jalan juga gitu. Oke. Di situ. Kalau misalnya aku di hubungan internasional mungkin ya udah. Tetap ranahnya komunikasi juga. Kayak sama yang semesta mendukung itu kayak dikasih jalan gitu loh. Ini jalanmu ke sini gitu kan. Bener. Kamu jangan ke sana tapi ke sini. Ini nanti kalau ke sini endingnya ke sini. Kayak sudah ada yang ngerencanain gitu kan. Jadi kayak walaupun kita udah punya plan mungkin dengan karena ketekunan dan kegigihan kita, akhirnya seolah-olah semesta ini mendukung apa yang kita lakukan. Akhirnya yang itu jadi jalan. When you believe it, it will happen. Udah itu aja. When you believe it, benar-benar yang clearly. Ya itu yang sering kayak. Jadi ketika aku mau melakukan sesuatu tuh, aku lebih banyak diem makanya untuk dengerin gitu. Tuhan dia ngarahin kemana nih? Ini atau ini nih? Itu sering banget. Justru malah yang diem itu yang jadi. Bener. Daripada yang koar-koar ya. Ya itu tergantung personal ya kan. Karena aku pernah ngalamin. Ya nih curhatannya sahabat Radio. Jadi dulu ketika waktu dari SMP ke SMA itu kan orang selalu bertanya mau ngelanjutin SMA mana nih? Gitu kan. Oh SMA yang favorit di Mojokerto kan ada tuh SMA Suko sama Puri. Oh Suko gitu kan. Pada akhirnya Tuhan tidak memberikan jawaban itu. Oh oke. Iya. Aku ingat kisah Nabi Abraham ya. Yang dihancurkan, dimiskinkan, kemudian dibangkitkan kembali dengan dia benar-benar dimiskinkan, terus abis itu dibangkitkan kembali dengan cara yang berbeda, cara yang akhirnya kayak menyakitkan tapi pada akhirnya endingnya menyenangkan. Nah itu yang aku alamin. Jadi pada saat itu aku koar-koar nih, gini gitu kan. Endingnya enggak. Di salah satu SMA yang jauh dari rumah, 10 kilometer, ya, itu pakai sepeda dan aku waktu itu sempat down banget bahwa kayaknya malu banget deh. Dulu aku koar-koar SMA Suko gitu kan, endingnya bukan di SMA Suko, SMA yang orang aja nggak mau ngelirik gitu kan karena di pinggiran Kabupaten Mojokerto waktu itu. Tapi setelah berjalannya waktu, Tuhan akhirnya memberikan petunjuk jalan. Seandainya kalau kamu sekolah di sana, kamu tidak akan pernah masuk IPA. Oke. Kalau kamu di sini, kamu masuk IPA. Aku tahu bahwa kamu ada kecenderungan di technical. Oke, karena pada saat SMP itu aku suka oprek-oprek alat elektronik. Radio apa jadi rusak gitu, bisa bongkar nggak bisa masang, kayak gitu-gitu. Gitu-gitu, terus uang sekolah itu buat bikin radio rakitan, kayak gitu sampai kesetrum bolak-balik ya tahu ya kayak gitu-gitu. Nah pada saat itu akhirnya ada jawaban bahwa kalau seandainya aku di SMA Suko, mungkin aku tidak akan bisa masuk IPA. Karena nilai IPA-ku tidak sampai grade yang diinginkan. Mungkin kalau di Suko 7,5 ya, 75. Aku 70. Nah, pada saat itu di SMA yang itu 65. Masih masuk. Nah, pada saat itu aku mengerti masuk IPA. Oh iya, dan ternyata dari situ ada jalan masuk ke salah satu kampus di Polinema karena memang tujuanku adalah ke teknik.
masuk ke UB nggak masuk ya. Ya udah di Polinema kampus negeri juga. Nah dari situ ada pelajaran bahwa kalau kita pengen sesuatu itu jangan digembar-gemborkan, diamini dalam hati, bila perlu fokus ke tujuan itu. Itu yang aku terapkan. Masih ingat dulu bodiku kayak gimana, ya kan? Nah, sekarang sudah berubah bentuk. Itu aku tidak keluar-keluar bahwa aku ikut program ini. Saya jalan, biarkan orang tahu dengan sendirinya, dengan progres yang saya lakukan. Itu sampai sekarang. Makanya kenapa kalau kita punya rencana itu lebih baik hanya aku dan Tuhan yang tahu gitu kan. Lebih baik aku diem. Kalau toh pun ceritalah kepada orang yang bisa dipercaya. Misalkan ibu gitu kan. Paling enggak orang-orang tersebut yang akan memberikan motivasi dan dukungan. Benar. Itu dia. Makanya sampai sekarang kalau ada yang keluar-keluar pasti ujung-ujungnya Kak situ. Ya sebenarnya bisa sih. Cuma ada momen memang keluar itu untuk ibaratnya orang-orang itu ya wes ini yang tak lakukan. Iya. Untuk itu gitu. Cuman hati-hati. Hati-hati aja. Kalau saya lebih suka keluar-keluar setelah ada hasilnya. Itu jadi orang nggak akan kayak jadi kayak oh iya ya. Dan orang menyadari bahwa kok ada yang berbeda ya. Kok ada yang sedikit berbeda dan pada akhirnya orang-orang ngerti bahwa oh Maruli lagi ini. Iya lagi ini gitu. Iya. Namanya orang melakukan perubahan kan gitu. Pengalaman perjalanan hidup yang membuat kita akhirnya punya sebuah pengalaman dan cerita yang akhirnya itu bisa terpatri dalam diri. Besok-besok kalau ada rencana mending gak usah dikeluar-keluarin aja dulu deh. Nanti kalau sudah jadi baru diumumin lah gitu. Sampai sekarang menyerang masih dalam senyap ya. Jadi apa ya biar nggak orang itu disangka oh yuk mentang-mentang mau ini gitu, enggak. Lebih baik kita jalan, mending pakai gerakan bawah tanah, tiba-tiba muncul cerung. Benar. Itu jadi masih equal dengan apa yang tadi Danis bilang bahwa kalau kita diem dan mengamini itu dan Tuhan memberikan jalan, akhirnya terwujud juga gitu. Dan itu yang sampai sekarang saya pakai gitu kan. Berimajinasinya itu kan kalau ngomongin tentang manifestasi ya Maruli, ini sharing sekilas sih. Yang penting adalah kita percayakan itu terjadi. Bukan hanya sekadar di visualisasi tapi di feeling. Contoh nih misalnya hari ini aku ketemu sama Maruli. Sebelum aku berangkat di sini aku udah membayangkan bagaimana kita ngobrol dengan happy. Dan itu gak cuma di visualisasinya tapi di feelingnya. Itu. Nah itu biasanya. Tapi yang perlu dipikirkan adalah kita setelah berimajinasi kemudian memvisualisasikan dan merasakan itu, yang gak kalah penting adalah berserah. Ya. Kita berikan pada di atas gitu loh, intinya kayak gitu sih. Ada satu kalimat yang rencanaku bukan rencanamu, tapi rencanamu adalah rencana damai sejahtera. Ya, nah itu yang sampai sekarang yang aku yakini gitu kan. Kadang kita punya rencana, tapi kalau misalkan memang Tuhan belum merencanakan kita ke sana, ya mau gimana, tapi tetap ikhtiar gitu kan. Betul, benar. Mungkin bukan sekarang, bisa 1 tahun, 2 tahun lagi. Aku jadi ingat waktu itu dulu pernah mengimpikan bagaimana memanage sebuah stasiun radio. Pernah ya? Pernah. Ada di jadi kayak gimana rasanya bisa memanage teman-teman waktu itu. Dan akhirnya bisa terwujud di UB Radio. Wah, gitu kan. Dan itu yang sampai sekarang kayak UB Radio sama Maruli itu sudah ngeblend. Udah bukan lagi off ya, jadi udah sudah kayak ya kalau ada UB Radio pasti ada Maruli gitu kan. Sampai sekarang ini. Jadi ketika orang nyebut brand UB Radio pasti Mas Maruli ya. Aku sampai Mbak Dinia Saridewi pernah cerita. Di mana-mana kalau aku nyebut UB Radio kenapa yang tersebut namanya Mas Maruli ya? Emang kenapa Mbak? Gak tahu orang-orang itu. Tiba-tiba nama UB Radio kok selalu nyantolnya Maruli ya. Top of mind-nya langsung Mas Maruli. Kayak gitu. Padahal itu adalah anganku ketika saya dulu tuh sempat dibilang iri dengan teman-teman yang enak kali ya siaran di radio yang terkenal dan punya nama. Aku dulu pernah siaran di radio memang, tapi gak seterkenal yang radio-radio zaman sekarang gitu kan. Kalau kita ngomong siaran di radio mana, di radio A, B, C, keren ya gini-gini. Dulu enggak, radionya di pinggiran ya. Oke, gak ada masalah sih. Gak ada masalah, ya. Tapi dari situ akhirnya membawaku ke sebuah perusahaan dunia yang sekarang ya. Masuk ke situ dan saya tanya,
Bu kenapa kok terima? Iya, kayaknya kamu pernah siaran di radio ya. Loh kok tahu? Aku lihat di personal datasheetmu ada pengalaman kerja di siaran radio. Berarti bisa nge-MC ya gitu. Dan itu yang menjadi mereka menerima diriku. Itu bisa jadi value kan. Betul. Ya. Padahal IPK aku aduh kalau dibilang IPK kayak terbatas. Karena orang teknik itu kalau IPK 3 itu udah ngos-ngosan gitu kan. Akhirnya saya tanya, Bu kenapa bisa keterima di ini? Ya karena kamu punya potensi yang lain ya radio pasti bisa nge-MC kan. Nah kebetulan kita ada banyak acara-acara yang butuh MC kamu ya gitu. Dan pada saat itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa dan bisa berkolaborasi dengan MC-MC ternama di Malang. Seru banget. Itu gak ada kepikiran bahwa Tuhan akan membentuk sedemikian rupa dari apa yang kita lakukan yang kelihatannya sepele. Tapi itu impactnya gede. Ya. Nah itu yang sampai sekarang ketika aku mengajar ke teman-teman bilang di UB Radio kan kita ada broadcasting class gitu kan. Teman-teman jangan memandang UB Radio tidak siaran di frekuensi, tapi pandanglah UB Radio sebagai kawah candra di muka. Itu tempat untuk mengasah dan mengasuh. Jadi mengasah bahkannya teman-teman dan ada di situ ada diasuh juga oleh teman-teman yang lainnya. Jadi saling ngajari, saling membantu. Nah dari situ akhirnya saya menekankan gini, ketika teman-teman punya sisi lain di bidang non akademik, jangan salah. Di non akademik ini nanti bisa membantu kalian untuk membackup yang kurang di akademik. Iya karena memang value itu bisa dilihat dari berbagai macam aspek gitu. Iya sih, benar banget itu. Seperti seseorang yang di depan saya ini juga value-nya banyak banget Sobat UB Radio. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita balik lagi ke seorang Danis Kirana. Berarti di Dako Brand ini adalah usahamu sama suami? Iya, betul. Udah berapa lama? Kurang lebih udah berjalan 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun. Kliennya udah banyak ya? Puji syukur banget dipercaya untuk sampai saat ini. Kliennya banyak, duitnya juga banyak. Puji syukur. Yang paling penting gak tahu ya, ternyata aku sama partnerku ini, aku lebih suka menyampaikan lebih ke partner ya. Punya mimpi dan juga punya hal yang sama. Kami concern di edukasi. Oh sama berarti. Iya kan, jadi gak tahu ya, terpanggilnya tuh di situ gitu. Jadi kalau di Dako Brand and Communication ini, kami sebenarnya fokusnya itu kan di ranah brand communication. Bagaimana membantu klien kami dari instansi ataupun dari korporasi itu untuk bisa menyampaikan pesan mereka tapi dikemas dengan media yang menarik. Nah fokusnya kalau brand communication itu kan luas banget. Kami core-nya tuh ada di kami fokuskan di company profile. Jadi gak cuma bikin website aja, gak hanya sekadar bikin video untuk explainer, gak cuma itu, tapi message-nya yang paling penting. Jadi ya message-nya iya, terus penyampaiannya juga. Nah di sisi lain ternyata di tahun 2000 berapa ya, 2018 tuh. Awalnya itu karena satu tim, salah satu tim kami itu di kampusnya itu meminta untuk, Kak Danis gak mau sharing-sharing. Sharing apa nih gitu. Karena kan mengalami perubahan tuh Dako. Awalnya Dako tuh hanya kreatif, tapi di per 2017 akhir kami mulai ke digital. Menyesuaikan pasar ya. Karena memang kalau bikin bisnis itu idealnya kita harus menyesuaikan pasar. Iya, melihat pasar ya. Gak hanya ideal, gak cuma idealis, tapi idealnya adalah kita harus dengerin pasar. Nah hasil kami ke arah situ, mulailah mengedukasi orang. Jadi Dako itu ada 2, yang pertama itu bantu untuk brand communication corporate dan juga instansi. Dan untuk edukasinya kami fokuskan untuk UMKM, terus teman-teman kampus. Atau mungkin instansi yang di timnya itu butuh untuk scale up dan lain-lain. Gitu. Nah balik lagi ke tentang edukasi, ternyata aku sama Mario ini, partnerku ini sama-sama suka di ranah edukasi. Bahkan sekarang pun yang magang di tempat kami, kita bikin program khusus gitu buat teman-teman. Jadi gak cuman, ayo magang kamu dari jam sekian sampai sekian, enggak. Yang penting teman-teman tuh masuknya itu A misalnya, keluarnya tuh harus A+++. Itu jadi, prinsipnya. Masuknya biasa, keluarnya harus luar biasa. Ya itu, seenggaknya yang awalnya dia gak berani untuk ngomong di depan umum, akhirnya dia bisa handle klien. Gitu. Oh iya. Ya, jadi saya bersyukur banget
tim yang udah magang di tempat kami itu udah puluhan dan teman-teman itu ibaratnya ya jadi gitu. Entah mereka akhirnya bekerja di perusahaan lain atau kami merekomendasiin ke teman-teman yang punya perusahaan ini loh ada teman-teman magang dari sisi kualitinya udah bagus banget nih. Terus tinggal kamu wawancara deh, cocok udah kerja, bener-bener kayak gitu. Bahkan mungkin saya ngelihat ini sih, aku lihat ini sih Mas Maruli, teman-teman muda di zaman sekarang ini tantangannya adalah tentang kepercayaan diri sih kayak. Ya. Yang mana sebenarnya mereka berpotensi sekali, sangat berpotensi, tetapi mereka tidak tahu how to. Harus ada yang ngedirect. Iya, benar. Benar gak sih? Benar. Khawatirnya itu ketika berada di lingkungan yang tidak mendukung mereka, akhirnya mereka tenggelam. Iya. Padahal secara potensi, amazing menurutku. Iya, itu yang sering aku jumpai ketika ngajar di broadcasting class. Jadi sama ya. Mereka tuh kadang merasa insecure dengan apa yang mereka punya gitu kan. Lu kamu punya potensi. Makanya itu. Akhirnya ada beberapa yang aku dorong, coba deh kamu ikut ini, masuk. Tuh kan, apa aku bilang, kamu ada potensi misalkan voice over talent. Kayak tadi dirimu dongeng gitu kan. Ada di UBRD waktu itu gitu kan. Dan coba deh kamu ikutan, siapa tuh bisa masuk. Toh juga nyoba gak bayar gitu kan. Nah ini ada tantangan juga buat generasi yang sekarang gitu. Kadang mereka juga butuh kayak seseorang yang mendukung, memberikan kepercayaan untuk ternyata aku bisa. Ya, gitu. Dan betul. itu tidak bisa langsung kita lepas. Misalkan kayak gini, oke ini challenge kamu kerjakan, gak bisa. Harus ini challenge. Rambu-rambunya seperti ini, coba kamu kerjakan dulu. Nanti kalau misalkan udah selesai coba tunjukin. Ada nggak sesuatu yang mungkin kalau kadang-kala ekspektasinya adalah baru dikerjain pertama udah bagus. Tapi mereka udah merasa kayaknya jelek deh mas. Loh ini udah bagus malah lebih dari ekspektasiku sendiri yang sebagai orang yang memberikan challenge. Masa sih mas kayak gitu? Iya ini udah bagus gitu. Tinggal dipoles aja dikit. Bahkan aku sempat ngomong gini. Kalian tuh masih polos, tinggal dipoles udah jadi bagus gitu. Iya benar sih. Ibarat Gucci ya, Gucci ketika masih polos harganya masih murah. Tapi kalau sudah diukir, udah dibentuk, udah ada pahatannya, harganya sudah luar biasa. Betul. Nah, itu yang aku selalu berikan wawasan itu ke teman-teman gitu kan. Iya, dan ada satu hal yang gak kalah penting adalah tentang attitude. Jadi entah kenapa ya, aku tuh tergerak dan ya gak tahu ya, ini mungkin aku sampaikan bukan untuk keluar-keluar, tapi siapa tahu semesta mendengar ya. Aku pengen banget memang ada momen nanti ternyata aku bisa bikin sekolah yang khusus untuk dari sisi etika. Begitu. Bukan tentang kepribadiannya harus seperti apa, enggak. Tapi bagaimana kamu berkomunikasi dengan dirimu sendiri dan orang lain. Nah yang tidak kalah penting meskipun kita kasih teman-teman ini kebebasan adalah tadi benar ada rulesnya. Batasan ini bukan membatasi tapi lebih ke mengarahkan. Nah itu tuh kalau menurutku penting banget sih untuk teman-teman zaman now. Karena terus terang ya aku tuh juga bersyukur akhirnya mendapatkan teman-teman magang dari SMK yang terpautnya 15 tahun di bawah saya. Sama sekali. Tapi aku merasa bahwa bergaul dengan mereka itu saya juga belajar. Iya bener. Belajar. Banyak banget. Bener. Keren banget. Singkatan-singkatan. Apa sih TBL itu. Ini gini mas, ini gini. Oh alare, yo maklum deh aku gak ngerti kenean gitu. Terus teknologi gadget, saya banyak belajar dari mereka. Karena memang mereka menurutku satu, sejago itu ya karena aksesnya sangat lebar gitu buat teman-teman. Sedangkan kita dulu mungkin ada upaya, tapi di sini memang yang paling penting sebebas apapun yang sudah diberikan secara facilities itu harus diimbangi dengan pertanggungjawaban. Iya gak sih? Kamu mau ngetik apa kamu harus tanggung jawab dengan apa yang kamu ketik. Benar. Dan harus menerima konsekuensinya gitu kan. Jangan mau ngetik tapi gak mau menerima konsekuensinya gitu kan. Kalau hasilnya bagus ya konsekuensinya pasti bagus. Tapi kalau hasilnya jelek ya lu harus siap mungkin dikasih arahan, kritikan. Dan saya selalu bilang begini, jangan sampai jadi generasi rempeyek. Kepitek langsung kerak. Nah kayak gitu. Kalau zamanku dulu masih kayak dirimu di challenge masih menter aja kan. Sekarang begitu kena ini baper dikit.
tiba-tiba mutung, tiba-tiba besok nggak nongol kayak gitu-gitu. Katanya Prof Kasali kan, Rinal Kasali kan, bukan, Strawberry Generation. Ya. Tapi kita nggak boleh lihat itu sebagai suatu hal yang negatif dong. Karena sebenarnya strawberry aja kita bisa olah loh, bisa jadi olah. jam. Betul. Kan, terus dia bisa jadi apapun, menu-menu puding dan lain sebagainya. Berarti bukan sesuatu yang jelek menurut saya. Itu tinggal bagaimana mentreatmentnya aja. Ya, how to treat, bagaimana lingkungan, itu kamu kan menjadi strawberry yang gimana. Oke. Untuk Danis Kirana, apa yang mau disampaikan buat Sobat UB Radio sebelum kita closing? Oke. Sudah dikode sama ini cowok yang ada di depan saya. Iya kakak-kakak, siap. Oke, mungkin ini buat teman-teman Sobat UB Radio, Sobat UB Radio yang amazing. Pertama hal yang perlu kalian ketahui dan rasakan adalah kita diciptakan di dunia ini itu selalu ada alasan. Tuhan menciptakan kita tuh selalu ada reason. Satu, temukan alasannya itu apa. Kita blueprintnya kita tuh apa. Sebenarnya kita itu apa. Setelah tahu itu maksimalkan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mensyukuri apapun yang kita terima. Bahkan kita bisa menciptakan peluang-peluang untuk kita lebih banyak syukuri selanjutnya. Mungkin di momen ini itu dulu karena hal itu menurut aku sendiri bisa membantu teman-teman untuk keluar dari mungkin ketakutan atau apapun itu, bahwa teman-teman itu sangat berharga. Betul. Udah itu sih. Boleh dong langsung kasih tahu, mungkin ada akun sosial media dirimu, Dako Brand juga, promosi aja silakan. Oke, buat teman-teman kalau ingin komunikasi lebih dalam lagi, boleh banget DM di Instagram saya di @daniskirana, dan juga mau follow juga silahkan. Mungkin beberapa di situ yang sering aku share itu cuma seputar kehidupan pribadi, tapi semoga itu bisa membawa warna buat teman-teman. Dan juga kalau misalnya pengen update tentang Dako, bisa follow juga di @dakoindonesia. @dakoindonesia. Kalau Instagramnya mah @daniskirana, digabung semua. Iya, digabung semua. Digabung semua. Tanpa titik, tanpa tanda baca yang lain. Luar biasa. Tepuk tangan sekali dong untuk Danis Kirana yang sudah hadir di podcast kita. Dan jangan lupa Sobat UB Radio untuk dengerin Aspirasi Podcast by UB Radio. Ada di Noise, di Spotify, di Anchor juga. Ya, jangan lupa follow di Instagramnya Aspirasi Podcast. TikToknya juga ada di Aspirasi Podcast. Instagramnya UB Radio juga di @radio_UB, TikToknya di @radio_UB, Twitternya di @radio_UB1. Akhirnya, aduh, aku ada kenang-kenangan untuk Danis Kirana, bisa diambilkan di belakang sana, ada tas coklat itu, ya. Wow, terima kasih. Mungkin ini bisa menjadi peneman bersama partner ketika berdiskusi, ya. Thank you very Karena kalau much. diskusi bersama partner harus cari yang seger-seger, ya. Mungkin ini bisa sedikit memberikan kesegaran. Siapa tahu dengan mengkonsumsi ini tiba-tiba idenya keluar, ya. Mohon diterima si Rodo Angel. Oke, aku terima ya. Tangan kiri Amit. Oke. Terima kasih Danis Kirana sudah hadir di Aspirasi Podcast by UB Radio. Sobat UB Radio, demikianlah ngobrol kita bersama Danis Kirana. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye-bye. Bye.